Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan lanjutkan bahasan kita sejak sekian waktu yang lalu. Pertemuan yang lalu kita bicara tentang kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Oke. Nah sekarang kita mau bahas Al-Quran. Kita semua sebagai muslim percaya Al-Quran. Nah, apa artinya percaya pada Al-Quran? Percaya pada Al-Quran yang pertama, bahwa kita harus percaya bahwa dia bersumber dari Allah. Dan bahwa dia bersumber dari Allah itu bukan sekedar makna yang dikandungnya, tetapi juga redaksinya. Kita juga harus percaya bahwa Allah menjamin kelestarian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami memeliharanya. Saya sering kali berkata, apalagi kepada mahasiswa di sini saya pernah katakan bahwa kalau Allah menyatakan kami, maka itu berarti dia bersama yang lain. Kalau dia berkata aku, itu hanya dia sendiri. Wa ani'buduni, sembahlah aku. Boleh sembah yang lain? Tidak boleh. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadi. Kenapa kamu tidak mau sujud wahai iblis terhadap makhluk yang aku ciptakan? Aku, tidak ada yang lain. Anat tawwabur rahim, saya yang memberi taubat. Tapi kalau dia berkata kami, itu ada keterlibatan yang lain. Laqad khalaqnal insan, kami sudah menciptakan manusia. Terlibat siapa di sini? Ibu bapaknya. Waman nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan usianya. Ada keterlibatan Anda untuk panjang tidaknya usia Anda. Kalau Anda jaga kesehatan, kalau Anda bersilaturahim, itu ada keterlibatan. Nah, ketika Allah berkata, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang menurunkan Al-Quran. Ada bersama Allah yang menurunkannya malaikat Jibril. Jadi kami. Wa inna lahu lahafizun, kami memeliharanya. Ada bersama Allah. Kita ini termasuk memelihara Al-Quran. Yang menghafal itu termasuk memelihara Al-Quran. Yang menjelaskan maknanya termasuk memelihara Al-Quran. Jadi dia terpelihara. Karena itu semua muslim, selama dia muslim, tidak akan membenarkan siapapun yang berkata Al-Quran yang ada sekarang ada kekurangannya atau ada kelebihannya. Tidak ada kurangnya, tidak ada lebihnya. Apa yang ada sekarang persis sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tidak lebih, tidak kurang. Itu konsekuensi Anda percaya. Konsekuensi dari percaya pada Al-Quran adalah bahwa pasti kandungannya benar. Karena dia dari Allah. Allah Maha mengetahui. Kita berhenti sejenak dulu mengatakan kandungannya pasti benar. Kita mau bicara apa sih kandungan Al-Quran itu? Apa kandungan Al-Quran? Atau sebelum saya lupa, karena poin ini penting. Redaksi Al-Quran pasti dari Allah. Kandungan maknanya ada dua macam. Ada yang pasti seperti itu. Anda dinilai tidak percaya pada Al-Quran kalau ayatnya yang kandungan maknanya seperti itu, Anda katakan ini keliru. Ada lagi yang kandungan maknanya tidak pasti seperti itu. Bisa jadi ada kemungkinan lain. Ketika Anda menolak kemungkinan lain itu,
Anda tidak dinamai mengingkari Al-Quran. Saya beri contoh. Oke. Kita baca ayat Al-Quran, misalnya yang paling umum. Allah menyampaikan kepada Isa Al-Masih, "Inni mutawaffika, saya akan mewafatkan engkau. Wa rafi'uka ilayya, saya akan mengangkatmu ke sisiku." Oke? Itu Nabi Isa diangkat Tuhan ke langit atau tidak? Nah, saya akan mengangkatmu ke sisiku. Apakah maknanya mengangkat dengan fisiknya? Ataukah maknanya mengangkat derajatnya sehingga berada di sisi Allah? Yang mana nih? Kalau Anda berkata bahwa Nabi Isa sudah wafat, tidak terbunuh, akan dibangkitkan kelak di hari kemudian sebagaimana manusia-manusia yang lain, dan dia tidak ada di langit serta bakal turun nanti, itu Anda sudah percaya pada Al-Quran. Anda tidak bisa dinamai, oh ini tidak percaya Quran, karena maknanya mengandung, bisa berarti naik diangkat ke langit, bakal turun pada hari kiamat, bisa berarti begitu. Bisa juga berarti diwafatkan, disempurnakan keberadaannya di bumi, lalu diangkat kelak di sisi Allah dalam kedudukannya yang terhormat. Ini namanya saya percaya ayatnya, tetapi karena kandungannya mengandung kemungkinan, bisa berarti begini, bisa berarti begitu. Kalau Anda menolak salah satu makna kandungannya yang memungkinkan ada makna lain, Anda tidak dinamai mengingkari Al-Quran. Begitu juga dalam pengamalan. Kita ambil contoh. Pemahaman Imam Syafi'i dan pemahaman Imam Malik. Semua merujuk ke Quran. Tetapi ini punya pendapat begini, itu punya pendapat begitu. Apakah Anda mengingkari Al-Quran kalau Anda menolak pendapat Imam Malik dan mengambil pendapat Imam Syafi'i? Mengingkari Al-Quran atau tidak? Tidak. Karena kemungkinan makna. Itu yang saya sering kali sebenarnya dalam banyak kesempatan menjelaskan ini kepada orang. Apalagi sebagian orang itu terlalu sempit wawasannya. Ya kan? Jadi ada yang kandungan maknanya pasti tidak bisa selain dari itu. Ada yang kandungan maknanya memungkinkan aneka makna. Kita ambil contoh yang pasti. Apa artinya salat? Salat apa artinya? Banyak artinya. Kita ambil contoh. Allahumma salli ala Muhammad. Salat itu artinya doa. Kalau dari Allah artinya rahmat. Kalau dari malaikat artinya istighfar. Kalau dari manusia artinya doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah salat kepada Nabi, menurunkan rahmat kepada Nabi. Malaikat salat kepada Nabi, memohonkan istighfar pada Nabi. Sallu alaihi. Hei manusia, berdoalah untuk Nabi. Salah satu doanya itu adalah Allahumma atihil wasilah. Itu kalau azan kan? Itu doa kita kepada Nabi. Nah, jadi salat artinya doa. Nah, apa artinya aqimus shalah? Nah, apa artinya aqimus shalah? Dirikan salat. Salat yang mana nih? Doa. Nah, kita berkata tidak mungkin artinya doa. Kenapa? Karena banyak sekali argumen-argumen di luar kalimat ini yang menunjukkan bahwa salat wajib. Di sini kan perintah toh? Dirikanlah salat. Salat yang dimaksud adalah salat 5 waktu itu. Kenapa itu wajib? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan salat walaupun perang. Nabi bersabda, perbedaan antara kita dengan non-muslim adalah salat. Non-muslim juga doa kan?
perbedaan antara kita. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah melanggar agama. Sekian banyak argumentasi-argumentasi yang ada di luar ini yang mengantar saya berkata atau kita berkata pasti yang dimaksud adalah salat. Nah, kalau ada satu orang berkata begini, oh itu salat 5 waktu tidak wajib itu. Bagaimana? Dia namanya mengingkari kandungan Al-Quran. Nah, itu yang sekarang terjadi itu Ahmadiyah, ya kan? Khataman Nabiyyin. Apa artinya penutup nabi-nabi atau cincinnya nabi-nabi? Hiasan nabi-nabi. Kalau dari segi redaksinya memungkinkan itu diartikan, tetapi bagaimana kita pahami argumentasi-argumentasi lain? Nabi misalnya berkata pada Sayyidina Ali, itu dulu Nabi mau keluar pergi perang. Dia tugaskan Sayyidina Ali di Madinah, kamu di Madinah. Yang lain dia tugaskan ini. Terus ada orang munafik berkata kepada Sayyidina Ali, kamu itu dilarang Nabi keluar karena kamu nanti cuma mengganggu aja kalau keluar. Sayyidina Ali kecil hati. Dia pergi pada Nabi. Wahai Nabi, kamu larang saya keluar karena saya akan membebani kamu. Nabi terus berkata begini, tidakkah engkau rela engkau menjadi seperti Harun terhadap Musa? Hanya saja tidak ada nabi sesudahku. Itu terlalu banyak riwayat-riwayat yang seperti ini. Karena itu kemudian ulama berkata, yang berkata masih ada nabi sesudah nabi, itu bukan muslim. Itu makna percaya. Jadi percaya pada kandungan Al-Quran itu, ada kandungannya yang maknanya sudah pasti seperti itu. Kalau Anda mengingkarinya berarti Anda tidak percaya Quran. Ya kan? Nah itu sikap kita percaya pada Quran. Problema kita biasa di dalam masyarakat, orang bawa ayat, ini ayatnya begini, saya pahami begini, Anda keluar dari Islam karena begini. Loh, ada pendapat lain kok. Ada pendapat lain. Oke. Jangan anggap semua perintah itu wajib. Apa semua perintah wajib? Di situ perlunya orang mempelajari Al-Quran. Saya beri contoh wajib atau tidak ini. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kamu saling melakukan transaksi hutang piutang, tulislah. Jangan enggan menulis kecil atau besar. Oke? Wajib enggak menulis? Nah, ini coba lihat. Kan perintah, tulislah. Wajibkah menulis? Nah, sedikit atau besar wajib. Saya seringkali di tetangga ini, ambil dulu deh. Apanya namanya? Sabunnya. Ambil dulu minyak rambut. Ambil dulu gula. Apa wajib ditulis itu? Kalau begitu perintah ini perintah anjuran dong. Tidak semua perintah itu perintah wajib. Itu kalau kita bicara tafsir ya, saya hanya ingin bersegera untuk berkata bahwa kita wajib percaya yang pertama bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah. Allah pelihara dia. Kita harus percaya kandungannya yang bersifat pasti. Kalau kandungannya tidak bersifat pasti, kita punya pilihan yang mana yang kita pilih. Oke. Baik, kita lihat apa kandungan Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 6.000 ayat lebih. Itu pendapat yang paling tepat untuk diucapkan ketika orang bertanya berapa jumlah ayat-ayat Al-Quran. 6.000 ayat lebih. Ada yang memberi rincian. Ada yang berkata 6.666 ayat. Ada yang berkata 6.236 ayat. Ada yang berkata 6.400 ayat. Beda-beda. Sebenarnya perbedaan-perbedaan itu lahir akibat cara berhitung. Saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran itu 1 kali atau 114 kali? Sudah beda kan? Yang berkata 114 kali, pasti jumlahnya lebih banyak dari yang berkata sekali. Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim itu satu ayat atau lanjutannya dzalikal kitabu itu gabungan dari ayat alif lam mim. Beda pendapat lagi. Jadi semua berkata bahwa Al-Quran dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai qul a'udzu birabbin nas, tapi waktu hitung beda-beda. Terkadang Nabi berhenti, orang kira ini akhir ayat, padahal Nabi berhenti ambil nafas. Ya kan? Jadi beda-beda, karena itu kita berkata 6.000 ayat lebih. Lebihnya berapa? Terserah. Terserah cara hitungnya. 6.000 ayat Al-Quran ini, kalau kita bicara kandungannya, maka kita bisa membaginya dalam 3 hal pokok. Yang pertama, ada kandungannya yang merupakan tujuan kehadiran Al-Quran. Kalau tujuan kehadiran Al-Quran itu Anda tidak amalkan, Anda dianggap tidak mengamalkan Al-Quran. Kalau Anda mengamalkannya sedikit, Anda berarti hanya mengamalkan sedikit tuntunan Al-Quran. Tujuan. Dia datang untuk itu. Nah, ada lagi cara Al-Quran mencapai tujuannya. Ada caranya. Di Al-Quran disampaikan cara-cara itu supaya Anda sampai ke tujuan. Saya beri contoh ya, Ada orang bertanya pada saya, Anda keluar rumah mau kemana? Saya berkata, saya mau ke Bandung. Artinya tujuan saya ke Bandung. Terus, bagaimana Anda menuju ke Bandung? Bagaimana caranya menuju ke Bandung? Ada yang jawab, saya naik mobil pribadi, bagus. Saya naik bus, bagus. Saya naik kereta, bagus. Saya naik pesawat, bagus. Itu cara. Anda menggunakan salah satu cara saja, alhamdulillah. Selama Anda sampai ke tujuan. Tidak pakai cara yang lain, tidak apa-apa. Mungkin ada cara lain. Tidak apa-apa. Yang penting sampai ke sana. Nah, kemudian, dari kandungan Al-Quran tadi, ada tujuan, ada cara. Ada lagi satu. Saya beri contoh lagi. Saya mau ke Bandung. Bagaimana Anda mau ke Bandung? Oh iya, saya naik kereta. Masa Anda mau ke Bandung? Saya nggak percaya Anda mau ke Bandung. Ada buktinya. Ada bukti bahwa Anda mau ke Bandung. Saya tunjukkan pada Anda, ini tiket saya, ada nama saya. Bukti atau tidak itu? Bukti. Quran juga begitu. Ini dari Allah. Allah mau Anda sampai ke sana. Kalau Anda sampai di sana, Anda bakal bahagia. Masa? Apa buktinya? Bagaimana caranya? Ini. Apa buktinya? Dia kasih Anda bukti. Bukti kebenaran Al-Quran itulah yang dinamai mukjizat. Jadi kandungan Al-Quran ada 3. Tetapi, ini yang kita mau garis bawahi lagi. Itu mukjizat bagi orang yang tidak percaya. Kalau saya beritahu pada Anda, besok saya mau ke kantor, saya ada janji jam 9 pagi. Anda perlu bukti atau tidak? Tidak perlu. Kalau Muslim, perlu bukti bahwa Al-Quran dari Allah. Tidak perlu bukti. Jadi yang perlu bukti itu yang ragu. Al-Quran itu berkata, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kamu ragu, lakukan ini. Itu sebabnya kita berkata, Quran itu buat Muslim tidak perlu ada buktinya. Perlu ada bukti bagi saya bahwa anak saya Ahmad itu adalah anak saya. Kalau yang tidak perlu bukti kan? Tapi kalau mungkin saya ke urusan apa begitu, dia mau bukti. Perlu bukti bahwa saya ini orang Indonesia. Mungkin di imigrasi dia bilang, bagus tuh tulisannya Pak, ini hari ini. Perlu bukti, saya orang Indonesia. Tidak perlu bukti. Kalau Anda ragukan, saya berikan buktinya. Itu, jadi 3 kandungan Al-Quran. Ada tujuannya, ada cara mencapai tujuan, dan ada bukti-bukti kebenarannya. Nah, kita lihat tujuannya. Ini yang terpenting nih tujuannya. Tujuannya ada 3. Yang pertama, apa yang dinamai akidah.
Akidah itu terambil dari akar kata yang berarti akadah, mengikat. Akidah itu ikatan batin Anda menyangkut sesuatu. Akidah ada ikatan. Ada sesuatu dari kandungan Al-Quran yang mengikat Anda. Anda tidak boleh tinggalkan sedikit pun. Kalaupun Anda terpaksa, Anda boleh mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan akidah itu, tapi hati Anda tidak bergeser. Itu akidah. Nah, Al-Quran itu tujuan pertamanya akidah. Ayat-ayatnya banyak sekali yang berbicara tentang akidah. Kita baca, Qul huwallahu ahad. Itu akidah atau bukan? Akidah itu tidak muncul keluar kecuali buahnya. Oke. Percaya pada hari kiamat. Akidah atau bukan? Percaya ada nabi. Percaya ada wahyu. Itu semua akidah. Al-Quran bicara soal akidah. Tujuannya supaya Anda percaya. Begitu Anda tidak percaya pada akidah, berarti Anda tidak percaya atau Anda tidak mencapai tujuan Al-Quran. Nah, jadi tanya, percaya Tuhan Maha Esa? Percaya Tuhan Maha Esa. Percaya ada Nabi? Percaya ada Nabi. Itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang akidah. Ayatul Kursi, itu akidah. Tujuannya yang pertama. Tujuannya yang kedua, syariah. Syariah itu yang mengatur hubungan Anda, interaksi Anda dengan Tuhan, dengan manusia. Dengan manusia bagaimana, waktu perang bagaimana, waktu kawin bagaimana, waktu dagang bagaimana, interaksi. Supaya Anda melaksanakan itu tujuannya. Tadi hutang piutang, bagaimana kalau hutang piutang? Tulis supaya kamu tidak bertengkar. Perang, jangan perang, kecuali kalau terpaksa. Dengan Allah, salat, puasa, haji. Itu tujuannya yang kedua. Semakin banyak Anda melaksanakan tujuan ini, semakin sempurna keberagamaan Anda. Semakin sedikit, semakin sedikit. Nah, yang ketiga itu akhlak. Akhlak. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang akhlak. Dia mau kita berakhlak. Bahkan Nabi itu bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan. Kita mau berakhlak. Bagaimana berakhlak dengan ibu? Bagaimana dengan ayah? Bagaimana dengan orang tua? Bagaimana berakhlak dengan tumbuh-tumbuhan? Ada itu. Bagaimana berakhlak waktu perang? Bagaimana berakhlak waktu damai? Bagaimana menghadapi orang yang picik? Semua ada. Akhlak itu menghiasi Anda. Hukum itu, syariah itu menetapkan keadilan. Tidak jarang, kita lihat. Tidak jarang hukum syariatnya menjadikan manusia renggang. Saya beri contoh. Syariat ya. Yang tampar pipi kanan Anda. Boleh Anda tampar juga pipi kanannya? Boleh atau tidak? Syariah, hukum. Qisas kan? Bagus. Kalau Anda maafkan dia bagaimana? Akhlak itu. Ya kan? Orang mengucapkan Assalamualaikum. Wajib Anda jawab. Waalaikumsalam. Tapi akhlaknya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu akhlak. Ada tamu masuk ke rumah. Anda sambut dia. Setelah 3 hari, Anda bukan tamu lagi. Itu hukum. Tapi silakan. Akhlak, ada akhlak. Quran mau kita mencapai ketiga tujuan ini. Percaya pada akidahnya, melaksanakan syariahnya, dan menghiasi diri dengan akhlak. Tinggal kita ukur nih, kita ini sampai di mana nih. Ya kan? Itu arti percaya pada Quran. Bagaimana caranya? Ada 4 cara.